Wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah, syukur anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali. Kemudian kita cek kehadiran dulu. Saya panggil namanya. Silakan nanti bagi yang saya panggil angkat tangannya ya, sambil bilang hadir. Analia. Saya Pak. Endang. Ada Pak. Fitria. Saya Pak. Husnul. Saya Pak. Mariani. Saya Pak. Mulkan. Saya Pak. Suryawati. Saya Pak. Suryawati, ya. Trihandayani. Hadir Pak. Trihandayani. Hadir Pak. Hadir Pak. Halo. Ya, alhamdulillah hadir. Ya, alhamdulillah hadir semuanya. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai pengertian relasi dan fungsi beserta cara menyajikannya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, apakah di antara kalian tuh masih ada yang ingat materi minggu yang lalu ya? Yakni pengertian dari relasi. Jadi yang masih ingat? Ada Pak, saya Pak. Apa itu relasi? Relasi itu adalah suatu aturan Bu, yang itu relasi Endang? Saya Pak, Fitri Pak. Ya, Fitri, coba. Apa itu relasi? Relasi adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota daerah asal dan anggota daerah kawan Pak. Ya, benar ya. Kemudian yang pertama dengan apa nak? Pasangan berurutan. Kemudian yang kedua dengan Endang? Cara diagram panah Pak. Yang ketiga, dengan diagram kartesius. Ya, alhamdulillah kalian masih ingat ya. Ya Pak. Jadi pada minggu yang lalu kalian sudah mengerjakan tugas terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan, yakni mengenai pengertian relasi dan fungsi, kemudian domain, kodomain, rank. Jadi hasilnya cukup memuaskan. Nanti silahkan ketua kelas diambil bukunya kemudian dibagi ya. Oh, iya Pak. Kemudian ya anak-anakku sekalian, pada hari ini kita masuk di materi berikutnya ya, di depan sini di PPT. Jenis fungsi berdasarkan sifatnya dengan operasi aljabar pada fungsi. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, karena materi jenis fungsi ini sangat penting ya buat kalian, karena biasanya materi ini itu sering keluar di soal-soal, baik itu soal ujian sekolah, kemudian soal SBMPTN, dan soal-soal lainnya. Jadi saya harapkan hari ini kalian dapat menyimak materi ini dengan baik, kemudian nanti jika ada yang masih belum jelas silahkan bertanya ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran, adapun nanti setelah kita belajar mengenai materi ini, diharapkan nanti kalian dapat menentukan dan membedakan jenis-jenis fungsi berdasarkan sifatnya dan dapat menyelesaikan operasi aljabar pada fungsi. Kemudian sekarang silahkan buka LKPD yang sudah Pak bagi ya. Silahkan kalian buka di halaman 1. Baik Pak. Baik Pak. Di halaman 3 ya. Atau bagi yang LKPD-nya mungkin ada yang belum jelas kemana ya. Ya, bisa dilihat di ini, di PPT, silakan lihat di depan sini. Ini ada permasalahan 1 sebagai pengantar konsep mengenai jenis-jenis fungsi. Nah, kemudian nanti ada juga nanti permasalahan 2 yang akan kalian diskusikan. Nah, jadi sebelum masuk ke permasalahan 2, kita lihat dulu permasalahan 1 ini. Silahkan kalian baca LKPD-nya ya.
yang berkaitan dengan permasalahan 1 dengan permasalahan 2. Ya, sudah dibaca ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Nah, sekarang lihat sini, Nak ya. Ini sebagai pengantar konsep mengenai jenis-jenis fungsi. Gambar yang pertama, ini ada negara yang mempunyai bendera masing-masing ya. Tentunya, bendera yang digunakan oleh dua negara tidak sama ya. Negara yang berbeda punya bendera yang berbeda pula. Kemudian gambar yang kedua, ini ada macam-macam hobi. Di setiap orang itu mempunyai hobi yang terkadang sama dengan orang lain, ada juga yang beda ya. Kemudian yang ketiga, ini ada gambar mengenai jenis-jenis hewan dengan makanannya. Tentunya ada yang makanannya sama, ada juga yang tidak. Nah, kemudian dari gambar ini, baik itu setiap negara dengan benderanya, setiap orang dengan hobinya, setiap hewan dengan apa yang dia makan, ini merupakan pengantar dari jenis fungsi ya. Kira-kira nanti fungsi apa ya? Bendera dengan negaranya, kemudian orang dengan hobinya, hewan dengan makanannya. Nah, kemudian untuk permasalahan yang kedua, ini nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Tapi sebelum nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian, ini kita bagi dulu kelompoknya ya, sesuai dengan kelompok yang telah kita sepakati. Jadi silahkan duduk berkelompok. Kelompok yang pertama ada Analia, Endang, Mega. Kelompok yang kedua Fitria, Husnul, Maryani. Kelompok tiga Mulkan, Suryawati, Tri Handayani. Sudah duduk ya? Ya, Pak. Sudah, Pak. Ya, sudah. Nah, sekarang ini sudah kalian baca di rumah ya, sudah kalian baca ya LKPD-nya ini? Sudah, Pak. Sudah. Nah, kemudian karena permasalahannya ini kita bahas yang di permasalahan yang kedua. Disilahkan kalian diskusi mengenai permasalahan kedua. Manakah di antara fungsi berikut yang merupakan fungsi surjektif, injektif, dan bijektif? Kemudian yang kedua, ini merupakan soal mengenai operasi aljabar pada fungsi. Nah, kemudian ada sedikit, ini yang mau tanya ada nggak ini terkait dengan permasalahan tersebut? Nah, kemudian agar kalian ada konsep ya sebelum masuk di diskusi tadi, saya jelaskan secara singkat ya. Fungsi, jenis fungsi berdasarkan sifatnya ini ada 3. Yang pertama ada fungsi injektif. Nah, sekarang untuk membedakan jenis-jenis fungsi itu kalian lihat yang daerah kodomainnya. Untuk fungsi injektif itu lihat sini nak ya, ini yang lihat adalah anggota kodomainnya. Itu anggota kodomainnya itu punya pasangan cukup 1 ya. Kemudian tidak boleh ada yang tidak mempunyai pasangan. Itu disebut fungsi injektif. Ya, ingat-ingat ya. Kemudian dikatakan surjektif. Itu jika anggota kodomainnya, ingat-ingat, untuk menentukan jenis fungsi itu yang dilihat adalah daerah kodomainnya atau daerah kawan. Itu anggotanya boleh memiliki pasangan lebih dari 1. Kemudian tidak boleh ada anggota yang tidak punya pasangan. Jadi tidak boleh jomblo ya. Nah, kemudian fungsi bijektif. Jadi fungsi ini merupakan surjektif dan injektif. Jadi fungsi ini harus berpasangan semua daerah kodomainnya. Kemudian kalau sudah berpasangan tidak boleh mendua ya. Jadi cukup 1 pasangannya. Kemudian tidak ada yang tidak mempunyai pasangan. Kemudian operasi aljabar pada fungsi itu ada 4. Ada operasi penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Nah, sekarang silakan dari konsep yang sudah Pak sampaikan ini diskusikan permasalahan yang kedua. Silakan ditulis berdasarkan kelompok kalian, tulis yang rapi. Nanti akan saya panggil perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Paham nak ya?
Paham, Pak. Ya, jadi jangan sampai berlama-lama ya. Ya, Pak. Gimana, sudah selesai ya? Sudah, Pak. Ya, sudah lama waktunya ini. Kemudian sekarang kita perwakilan dulu ya untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Silahkan yang mewakili. Kelompok 1 ada Mega, Analia, kemudian Endang. Saya, Pak, Ya, mewakili kelompok 1. Ya, kelompok 1 ya. Ya. Silakan Endang. Dari hasil untuk menjawab permasalahan kedua ya. Iya, Pak. Ya. Dari hasil diskusi kami, Pak, Ya. dapat saya sampaikan bahwa untuk gambar 1 itu merupakan fungsi subjektif. Untuk gambar 2, yang B itu merupakan fungsi bijektif. Gambar 3 itu adalah gambar C itu merupakan fungsi bijektif. Dan gambar yang D itu merupakan fungsi injektif, Pak. Ya, terus soal yang nomor 2. Untuk soal yang nomor 2, hasil dari operasi penjumlahan itu adalah X kuadrat plus X min 6. Dan untuk hasil operasi pengurangan, soal nomor 2B, itu hasilnya negatif X pangkat 2 plus X min 6, Pak. Ya, untuk Endang nanti untuk bahasanya silakan. Jika min itu biasanya dibaca dengan negatif ya, jadi negatif X kuadrat plus X kemudian negatif 6. Gitu ya, Nak ya? Iya, Pak. Ya. Nah, kemudian silakan, ada kira-kira dari kelompok lain yang kira-kira jawabannya mungkin tidak sependapat ya atau lain. Silakan bagi yang menanggapi. Oke, dari kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Menamulkan. Sepertinya saya sama dengan Endang, Pak. Oh, sama ya. Yang untuk permasalahan pertama yang bagian A itu subjektif, kemudian bagian B itu injektif, kemudian bagian C itu juga subjektif ya, Pak. Dan bagian D itu adalah bijektif. Untuk yang permasalahan 2 sama untuk X ditambah 3, fungsi Fx X tambah 3 dan Gx pangkat 3 itu X pangkat 2 ditambah X dikurang 6. Untuk yang pengurangan sepertinya saya belum paham, Pak. Oh iya ya, sudah. Nah, sekarang kita bahas ya permasalahan kedua ini. Jadi dari diskusi dengan kelompok kalian, baik itu dengan kawan kalian, yang A ini dilihat ya, ini merupakan fungsi apa ini? Jadi boleh berpasangan semua, kemudian ada yang mendua, jadi masuk yang surjektif ya. Kemudian yang B ini pasangannya satu semuanya, jadi masuk fungsi bijektif ya. Jadi kalau ada yang salah silakan diperbaiki, Nak ya. Jangan sampai terulang kembali nanti ketika pas pengambilan nilai ulangan harian. Kemudian yang C, ya gambar yang C, ini pasangannya semuanya satu, kemudian ada satu yang tidak berpasangan, jadi masuk fungsi injektif ya. Ya, nah yang D ini ya, ini pertanyaan yang menipu ya. Yang D ini tidak masuk sebagai fungsi surjektif, injektif, dan bijektif. Kenapa tidak masuk? Ada yang tahu? Ini materi minggu yang lalu loh ya. Yang D ini karena bukan termasuk fungsi ataupun relasi ya, jadi tidak masuk fungsi surjektif, injektif, dan bijektif. Nah kemudian kita lihat yang nomor 2. Tadi Pak Mulkan masih bingung yang tadi Mulkan ya, masih bingung yang mengenai operasi pengurangan. Nah sekarang coba kita bahas ya. F min G, lihat sini Nak ya, itu sama dengan Fx ditambah dengan Gx. Fx-nya berapa? Berapa X-nya? Iya, X plus 3. Jangan lupa kalau ada operasi pengurangan dikasih dengan tanda kurung ya, untuk menghindari nanti kesalahan dalam pengoperasian.
dikurangi GX-nya berapa? X kuadrat Ya. X kuadrat min 9, Pak. Ya. Minus 9. X kuadrat min 9. Nah, sekarang kita uraikan ya. Jadi X plus 3 negatif dikali sudah X kuadrat. selesai Pak Wahyudi. Ayo, Bu. Baik, ini dari materi yang sudah disampaikan. Silakan nanti diambil kesimpulan ya. Kemudian untuk tugasnya, nanti silakan kerjakan di LKPD yang sudah saya bagi. Untuk pertemuan besok kita lanjut di materi yang berikutnya mengenai komposisi fungsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di hari besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop screen dulu.